wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Profesor Dedi Purwana selaku pengampu mata kuliah Kewirausahaan Digital, yang di dalam mata kuliah ini kami ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana mereka menjadi seorang entrepreneur di era digital saat ini. Di dalam mata kuliah ini kami mengajarkan mahasiswa itu terkait ketika mereka ingin menjadi seorang entrepreneur dan ingin memanfaatkan teknologi digital di dalam mengembangkan bisnis mereka, disinilah tempat mereka untuk belajar tentang itu semua. Dan pada akhir kegiatan memang ada satu proyek secara kelompok yang mereka harus buat, yaitu melakukan perekaman dalam bentuk video singkat terhadap usaha UMKM, ya, dengan harapan bahwa mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung dari para pelaku UMKM tersebut, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi digital di dalam mengembangkan bisnis UMKM-nya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan bekal bagi mahasiswa ketika mereka memang nantinya juga ingin terjun menjadi pelaku usaha. Selamat menyaksikan video dari teman-teman di mata kuliah Kewirausahaan Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim BIP 1, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video wawancara kami kepada owner Pisang Cil. Selamat menyaksikan. Malam kepada kakak dari owner Pisang Cil. Mohon maaf karena mengganggu waktu kakak yang untuk beristirahat ini. Nah, kami dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk mewawancarai kakak sebagai pemenuhan tugas proyek UAS kami, yaitu dengan matkul Kewirausahaan Digital. Pertama-tama kami mohon untuk kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan peran kakak dalam usaha mikro ini tuh kecil, menengah, atau apa ya Pak? Selamat malam teman-teman, perkenalkan saya itu Iwan, sama juga mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi pemasaran digital yang saat ini alhamdulillah berada di semester 4 dan kebetulan juga punya usaha sampingan. Pisang Cil ini kalau dikategorikan kepada UMKM-nya ya kepada UMKM yang skalanya adalah skala kecil. Bagaimana sih Kak awal mulai bisnis camilan pisang ini dengan berbagai rasa? Terus apa yang menginspirasi kakak untuk menjalankan usaha ini? Saya awal mulai bisnis ini pertamanya karena terinspirasi pada salah satu tokoh yang ada di Indonesia, yang mereka juga berangkat dari dunia perantauan. Saya mulai bisnis ini, saya merantau dari Jawa Timur ke Jakarta, yang kemudian saya juga kuliah. Kenapa saya tidak bisa melakukan usaha, sedangkan orang juga bisa kuliah sambil usaha kayak gitu. Kemudian yang kedua, kenapa mulai pada Pisang Cil? Nah, karena kemarin itu saya melihat bahwasanya pasar yang ada di mahasiswa, cemilan yang ada di mahasiswa yang murah, yang mungkin enak ataupun banyak, dan itu menurut saya adalah Pisang Cil, epic pisang. Makanya di label atau diberikan nama Pisang Cil. Pertama tentu bahan utamanya adalah pisang segar, yang kemudian kita menggunakan bahan tambahan, contohnya seperti tepung terigu. Kalau seumpamanya dibuat pisang yang yang lebih kriuk, itu ada juga tepung terigunya, kemudian juga ada gulanya, ada susunya, dan juga berbagai rasa yang alami seperti coklat, keju, ataupun varian rasa yang lain seperti matcha dan seperti balado yang rasanya pedas dan lain sebagainya. Kemudian alatnya itu kita gunakan seperti penggorengan, kemudian mixernya, kemudian kemasan plastiknya. Kemudian prosesnya ini dimulai dari pengupasan pisang, pencampuran bahan, penggorengan, hingga kemasan dan siap dijual. Ketika mulai dari produksi ini sudah matang, sudah konsep dari produksi ini sudah selesai, tugas kita selanjutnya kan adalah memasarkan untuk adanya pembeli. Apakah usaha ini sudah menggunakan digital marketing? Nah, kalau sudah itu mulai kapan dijalankannya, dan selama ini tantangan apa saja yang dirasakan, Kak? Digital marketing itu sudah kami mulai sejak kita penjualan pertama ya. Tentu kenapa kita berbicara tentang digital marketing, karena kita sudah berada di eranya
sudah berada di zamannya, sudah berada di tempat yang memang itu harus ada digital marketing. Ya, salah satu di Jakarta, tentu kalau di Jakarta tidak menggunakan digital marketing, ya tentu untuk penjualan yang lebih masif itu kurang, ya, kurang efektif lah seperti itu. Makanya kami mulai menerapkan digital marketing itu sejak ini kan Pisangkil ini dulu tahun berdirinya itu tahun 2024 akhir, tepatnya itu di tanggal 15 Desember ya. Makanya di tanggal 15 Desember itu kita sudah memulai digital marketing. Artinya digital marketingnya ini masih belum seperti kayak membuat akun e-commerce-nya, kayak masih belum membuat akun Instagram-nya, kayak masih belum membuat akun TikTok-nya dan lain sebagainya. Tapi kita mulai dulu terlebih seperti cuman di-share di WA lewat poster ataupun BC-an. Itu kan juga salah satu termasuk dari digital marketing seperti itu. Nah, kemudian tantangan utamanya adalah belajar mengelola konten dan memahami algoritma platform digital. Kita mengetahui bersama bahwasanya memang kalau menurut saya sendiri mempelajari tentang algoritma agar viral dan mengelola konten itu tentu itu yang kesulitan. Apakah ini secara visual ini sudah layak gitu kah ke konsumen? Apakah pengelolaan video ini sudah pas atau tidak? Nah, itu tantangan dari saya sendiri sebagai owner dari Pisangkil itu sendiri. Menurut kakak itu marketing seperti apa yang paling efektif untuk membantu meningkatkan kesadaran merek dan penjualan usaha kakak? Menurut saya pribadi, strategi yang paling efektif adalah memanfaatkan konten visual. Kalau visual itu kan kalau dalam ilmu digital marketingnya itu kan bukan cuma hanya elemen yang ada dalam poster, tapi orangnya. Orangnya ini kan yang ada dalam konten. Contohnya saya membuat konten, saya ini kan juga termasuk visual. Kalau dalam ilmu grafik desainnya kan. Makanya memanfaatkan konten visual menarik di Instagram ataupun di TikTok. Kenapa di Instagram dan di TikTok pilihannya? Tentu kita sudah mengetahui secara bersama bahwa Instagram dan TikTok itu yang lebih dominan digunakan oleh generasi Z dan di era sekarang. Itu kita ketahui secara bersama. Kalau Facebook, tentu itu eranya dulu. Eranya pada tahun 2010, tahun 2008, itu masih era-era Facebook. Dan itu kita lihat pasarnya kepada orang tua, kepada milenial yang sudah tahun-tahun 19-an dan lain sebagainya. Nah, kemudian serta promo diskon di marketplace seperti Shopee. Nah, tentu kan kita jujur aja, kita kalau melihat diskon, mata kita kayak kayak cerah gitu melihat diskon gitu. Makanya itu juga salah satu strategi dari digital marketing. Kemudian juga yang kita harus sadari adalah konten video pendek yang menunjukkan bahwa proses pembuatan dan testimoni pelanggan itu juga sangat membantu menaikkan engagement dan penjualan. Contohnya, kalau kita sadar atau tidak sadar, ketika kita melihat video di TikTok, video pendek di TikTok, tapi visualnya menarik, kemudian visualnya menarik dan isinya adalah proses pembuatannya, testimoni dari orang-orang, itu tentu kayak apa sih rasanya nih? Lihat dulu testimoni. Kayak apa sih pembuatannya nih dulu? Apakah higienis atau tidak? Apakah jorok atau tidak? Kan kayak gitu. Nah, itu salah satu strateginya. Jauh ini, apakah penggunaan strategi digital marketing ini membawa dampak nyata terhadap penjualan atau jangkauan pasar di usaha kakak ini? Pak, ketika saya menggunakan digital marketing ya, tentu sangat berdampak sekali ya. Artinya kita bedakan kalau seumpamanya Pisangkil ini tidak dijual lewat by WA, lewat media sosial, TikTok ataupun Instagram, tentu kesusahan, artinya kurang efektif lah. Cuman mulut ke mulut dibuatin konten, kemudian ada fitur pesannya, nah itu kan juga gampang ke orang untuk langsung check out kayak gitu. Tempat ketika melihat dari hal itu sudah sekitar 60% dampaknya ketika sudah menggunakan digital marketing. Dan juga jangkauan pasar itu lebih meluas, tidak hanya di kota Jakarta, tapi juga ke daerah lain. Sebelumnya kan kami hanya mengandalkan pelanggan lokal. Contohnya kalau pelanggan lokal kita ranahnya contohnya ke teman sendiri, ke teman kampus, ke teman kelas. Tapi kalau ketika menggunakan digital marketing, tentu meskipun di luar daerah, di luar regional, itu mengetahui pada produk Pisangkil itu sendiri. Sebelum menentukan platform digital yang kakak gunakan, apakah kakak sebelumnya melakukan riset atau mungkin berdasarkan pengalaman atau hanya untuk coba-coba aja, Kak? Pemilihan pada platform yang dilakukan ini berdasarkan riset kecil-kecilan aja dan pengalaman pribadi. Kemudian saya memilih ya Instagram dan TikTok. Kenapa kami pilih Instagram dan TikTok? Karena tentu kan ada riset kecil-kecilan bahwasanya banyak pengguna anak muda bahwasanya
pengguna muda ini dan konten visual itu sangat cocok untuk produk camilan. Makanya TikTok dan juga TikTok di Indonesia ini kan salah satu negara yang pengguna TikToknya juga terbanyak. Seperti itu. Kemudian Shopee juga dipilih karena kemudahan transaksi dan jangkauan pasar yang luas. Tentu kalau kita melihat pada aplikasi Shopee, kita cuma lihat barangnya, lihat testimoninya, kemudian kalau cocok ya kita check out. Kemudian proses pembayaran lebih awal, kalau mau COD ya COD bisa, silahkan, kan seperti itu. Jenis kontennya itu kan berupa visual dan juga video pendek ya Kak yang digunakan. Kan berbicara contohnya kayak jenis kontennya ini apa sih? Kami biasanya itu menggunakan konten ya berupa foto, produk yang menarik, kemudian video proses pembuatan, testimoni pelanggan, dan konten edukasi tentang keunggulan produk kami. Makanya kadang juga kita mengadakan giveaway dan promo itu khusus untuk menarik perhatian. Salah satu contohnya kita yang berkembang dan juga kita mengetahui bahwasanya kalau di TikTok itu kan di slide pertama cuma kata-kata ya kan, kayak ini yang bikin kamu enak ketika lagi nonton TV. Kemudian digeser slide selanjutnya, kemudian muncullah produk ataupun pisang ataupun produk yang lain. Nah, itu salah satu yang kami lakukan. Agar kenapa? Kan itu yang membuat bikin penasaran seperti itu. Salah satu jenis konten yang kita gunakan. Kemudian salah satunya juga ya kita mengadakan giveaway dan promo. Contohnya yang kesini dapat ini dan yang beli satu dapat dua, kayak gitu. Dan promonya juga kalau beli 4 dapat 2 dapat 6, kayak gitu. Itu kan juga salah satu promo dari jenis konten yang kita gunakan. Apakah selama kakak menjalankan usaha ini itu ada kolaborasi dengan pihak lain? Kalau kepada influencer, tentu kan kita kacamata dan pandangan kita melihat influencer itu kan orang yang sudah viral, orang yang sudah nge-influence masyarakat. Tapi kalau bukan influencer, contohnya kayak temen tapi udah banyak followersnya, itu pernah kami lakukan. Kemudian contohnya kita kolaborasikan dengan toko-toko kelontong. Kan itu juga bisa, toko-toko kelontong kan kayak toko, kalau di Jakarta itu biasanya dikenal dengan toko Batak ataupun toko warung Madura. Kayak gitu. Dan juga salah satu contohnya ya kita masih berusaha masuk ke sponsor sama dengan cara lewat sponsor seperti itu. Sponsorship. Kolaborasi seperti apa yang kakak harapkan? Yang penting ketika dalam kolaborasi kita harus menyepakati pada kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan bersama tentu harus ada win-win solutionnya, harus ada yang sama-sama enak lah seperti itu. Sama-sama mendapatkan benefit. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang salah satu pihak yang cuma mendapatkan benefitnya seperti itu. Nah, bagaimana tuh kakak dapat menjaga konsistensi kualitas produk dalam menjalankan usaha ini secara online? Kalau menjaga konsistensi kualitas, baik itu yang pemasarannya secara online ataupun offline, tentu yang kami jaga adalah kualitas dan pelayanan. Kami menjaga kualitas dengan menerapkan standar produksi yang ketat dan juga pengemasan yang baik agar apa? Agar produk ini tetap segar saat sampai ke pelanggan. Kalau seumpamanya kita produksi sudah bagus, tapi ketika nyampe ke pelanggan sudah encok kayak gitu kan, ini salah satu tidak menjaga konsistensi pada kualitas produk. Kemudian tentu tantangan utama saat online itu adalah menjaga produk tetap dalam kondisi terbaik selama pengiriman. Kan kalau semuanya kita mengirimkan kepada luar kota nih, ini kan tentu produk ini kan digabung dengan produk-produk orang lain yang juga mengirimkan, benturan, kena sana sini kayak gitu kan. Nah, itu yang agar bagaimana dalam pengemasannya itu kita jaga. Hingga kami ini juga bekerja sama dengan jasa pengiriman terpercaya dan menggunakan kemasan yang aman. Ya, berarti kuncinya adalah kita tetap menjaga konsistensi, jasa pengiriman yang sangat terpercaya, dan menggunakan kemasan yang aman. Ada nggak sih rencana jangka panjang kakak untuk mengembangkan bisnis? Terkait pengembangan bisnis ini, salah satunya adalah berencana membuka cabang di beberapa kota lain dan juga mulai mengembangkan sistem kemitraan atau waralaba agar apa? Agar usaha ini juga lebih cepat berkembang dan memberikan peluang bagi pelaku UMKM. Salah satu contohnya kayak kemarin pernah mendapatkan teman di kampus Universitas Islam Negeri Malang. Saya ajak bermitra, saya ngirim produk sekitar 100 produk, kemudian dari pihak Malang, artinya dari teman saya yang di Malang, dijualkan seperti itu. Nah, ini kan salah satu salah satu mengembangkan dari penjualan dari produk saya ini itu sendiri. Nah, sebagai penutup mungkin ada saran atau pesan yang ingin kakak sampaikan kepada pemula yang tertarik memulai usaha dengan konsep digital marketing. Pesan saya adalah untuk yang ingin memulai usaha dengan tentu adanya digital marketing ini, jangan takut dan berani. Karena kadang
Ketika kita tidak memulai usaha itu karena keraguan, ada ketakutan tidak laku, ada keraguan dibilang nggak enak sama teman-temannya. Proses itu sudah dilewati, tentu untuk proses ke tahap selanjutnya pasti akan bisa. Yang penting berani memulai, berani menyelesaikan. Cara mungkin kita dokumentasi dulu kali ya, Kak? Boleh. 1, 2. Sekian video wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.